Berikutnya kita coba setelah dari deret volta ini kita coba contoh soal. Misalkan ini ada persamaan potensial reduksi Ag plus menjadi Ag, Mg2 plus menjadi Mg, E0 nya 0,080, ini min 2,37 volt. Pertanyaannya adalah berapa potensial sel standarnya, E0 selnya berapa? Langsung saja, E0 selnya kalau mau pakai rumusan E katoda dikurangi E anoda, atau yang di sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri, atau yang positif dikurangi yang negatif. Yang positif ini jadi katoda, positif 0,080 dikurangi min 2,37, akhirnya dapat 3,17 volt. Kemudian yang kedua, reaksi selnya. Seperti apa reaksi selnya? Cara membuat reaksi selnya adalah yang E0 selnya positif tetap seperti ini, berarti dia dari Ag plus menjadi Ag. Ini Ag plus menjadi Ag. Kemudian yang negatif ini persamaannya dibalik, dari Mg menjadi Mg2 plus. Ini di kiri, ini di kanan. Jadi Mg menjadi Mg2 plus. Lalu muatannya disamakan, lalu persamaannya disamakan. Ini karena plus 2, nah ini plus 1 kalikan 2, jadi sama-sama plus 2, sama-sama plus 2. Otomatis Ag nya juga harus dikalikan 2 biar Ag nya sama. Ag nya sekarang 2, muatannya plus 2. Ini reaksi yang terjadi di selnya. Kemudian ketiga, bagaimana notasi selnya? Notasi selnya adalah dari sini seperti ini. Kalau kita dasarnya ini bisa, atau kita menggunakan dasarnya ini bisa. Notasi selnya adalah yang sebelah kita buat garis 2 garam, yang sebelah kiri itu adalah oksidasi, yang sebelah kanan adalah reduksi. Yang sebelah kiri, ingat kembali ke notasi sel ini, yang sebelah kiri adalah oksidasi, yang sebelah kanan adalah reduksi. Ini notasi selnya. Lalu yang mana yang mengalami tulis? Yang ini dibuat menjadi ini. Jadi yang mengalami oksidasi ditulis, yang mengalami oksidasi ditulis sebelah kiri. Mana di antara persamaan ini yang mengalami oksidasi? Mg garis 1 Mg2 plus. Ini Mg garis 1 Mg2 plus. Lalu jembatan garam, mana yang mengalami reduksi? Ag plus menjadi Ag. Jadi seperti ini, Ag plus menjadi Ag, ini Mg menjadi Mg2 plus. Ini adalah notasi selnya. Kalau kita buat dari persamaan selnya. Kalau kita buat dari data potensial reduksinya, bagaimana caranya? Berarti ini yang positif ini tetap, ini adalah peristiwa reduksi. Berarti ini taruh di sebelah kanan, Ag plus menjadi Ag. Ini taruh di sebelah kanan, garis tanda panah 2. Ini Ag plus menjadi Ag. Lalu karena ini dibalik E0 nya, berarti Mg menjadi Mg2 plus. Ini Mg menjadi Mg2 plus. E0 selnya sudah tadi cara menghitungnya, atau cara menghitung E0 selnya sudah tadi sama. Reaksi di elektrodanya seperti apa? Oh, sudah ini tadi. Reaksi di elektrodanya seperti ini. Reaksi di masing-masing elektroda. Reaksi di masing-masing elektroda maksudnya. Bagaimana cara mengetahui reaksi di masing-masing elektroda? Ini tadi. Mana di antara dua persamaan ini yang mana di katoda, yang mana di anoda? Ingat kemarin dari deret volta, yang negatif adalah anoda, yang positif adalah katoda. Berarti ini ada di yang positif adalah katoda. Jadi ini adalah katoda, yang ini adalah anoda. Ini katoda, ini anoda. Di katoda berarti terjadi reduksi, di anoda otomatis oksidasi. Lalu dituliskan ini
yang positif ini tetap, berarti di Ag plus menjadi Ag ya, di Ag plus menjadi Ag. Yang dibalik adalah yang negatif ini dibalik, maka Mg menjadi Mg2 plus, Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Ini yang terjadi di katode, ini yang terjadi di katoda, ini yang terjadi di anoda. Apa maksudnya di reaksi di katoda, reaksi di anoda? Kembali lagi pada konsep sel volta. Yang terjadi di sini, ini adalah reaksi seperti ini. Yang terjadi di gelas sebelah kanan adalah reaksi seperti ini. Ini yang reaksi di katoda, reaksi di katoda ini, reaksi di anoda adalah seperti ini. Kalau disatukan jadi seperti ini. Soal ini bahasanya reaksi di elektroda, di katoda dan di anoda. Itu. Kalau sudah dibalik, ini kan sudah dibalik Mg-nya, berarti E0-nya juga sudah dibalik dari min menjadi plus, tinggal dijumlahkan, hasilnya sama saja. Kemudian keberlangsungan reaksi. Keberlangsungan reaksi. Ini diberikan dua persamaan. Manakah di antara dua persamaan ini yang bereaksinya berlangsung? Ini yang satu, ini yang dua. Manakah yang dapat terjadi? Manakah yang dapat berlangsung? Kita hitung saja E0-nya. Kita hitung saja E0 selnya. E0 sel, lagi-lagi E0 sel adalah E katoda dikurangi E anoda. E katoda dikurangi E anoda. Atau yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Siapa yang mengalami reduksi? Ini ke sini reduksi, ini ke sini reduksi. Berarti potensialnya Ag. Potensialnya Ag. Lihat potensialnya Ag berapa? Potensial reduksinya Ag ini sudah reduksi, berarti 0,8. 0,8 dikurangi E0 anoda. Siapa yang mengalami oksidasi? Berarti Mg menjadi Mg2 plus. Mg menjadi Mg2 plus. Padahal ini min 2,37, kalau 2 plus menjadi Mg. Sementara diminta Mg menjadi Mg2 plus, berarti dibalik juga 2,37. Ini dikurangi min 2,37. Ini potensial reduksinya. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, sehingga dapat positif, maka ini reaksi ini dapat berlangsung. Kemudian sekarang lihat yang ini, E katoda dikurangi anoda. E katoda yang mengalami reduksi, adalah Ag sekarang oksidasi. Yang mengalami reduksi berarti Mg. Mg mengalami reduksi. Potensial selnya kalau Mg direduksi, ini sudah cocok berarti tetap min 2,37. Sudah, Mg direduksi berarti min 2,37 dikurangi E anoda. E anoda yang dioksidasi, ini adalah Ag. Ag menjadi positif, 0 menjadi positif, berarti dioksidasi. Ag dioksidasi berapa? Ag dioksidasi ini kan direduksi, berarti Ag dioksidasi. Berarti ke sini, dari Ag ke sini, berarti min 0,80. Kalau dioksidasi min 0,80. Jadi dikurangi 0,80 volt, hingga didapat min 3,17 volt. Perhitungannya ini biar lebih mudah. Coba ini ya lagi, ini 0,80 tentang keberlangsungan reaksi. Di antara dua persamaan ini manakah yang reaksinya dapat berlangsung? Untuk mengetahui mana reaksi yang dapat berlangsung, caranya adalah kita hitung saja E0 selnya positif atau negatif. Kita hitung saja E0 nya positif atau negatif. Kayak rumusan. Jadi kalau mau pakai rumusan, E0 sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Eksistensi E katoda dikurangi E anoda. Atau kalau menurut deret volta,
yang ada di sebelah kanan dikurangi yang ada di sebelah kiri kalau normal. Tapi kalau seperti ini, mau tidak mau kita harus mencari siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Jadi kalau seperti ini kita harus mencari mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Lihat saja persamaan ini, Ag plus menjadi Ag berarti reduksi, dia reduksi. Lalu cari potensial selnya, masukkan ke sini, min atau plus masukkan ke sini. Potensial reduksi dari Ag adalah potensial reduksi, masukkan apa adanya 0,8 dikurangi yang mengalami oksidasi. Lihat saja ini mana yang mengalami oksidasi, Mg menjadi Mg2+. Lalu lihat potensial reduksinya Mg. Lihat potensial reduksinya Mg. Tanpa melihat ini masukkan saja, karena ini sudah potensial reduksi, masukkan saja min 2,37 masukkan saja ke dalam rumusan ini, min 2,37 ya. Jadi ini tidak harus diubah. Jadi kalau hasilnya adalah min kali min plus 3,17. Kalau mau menggunakan data seperti ini, ingat masukkan saja. Kalau positif masukkan positif, kalau negatif masukkan negatif, tidak harus diubah kalau mau menggunakan rumus seperti ini. Lalu dikalikan hasilnya ini kalau rumus seperti ini. Jadi ini karena ini positif, maka ini reaksi ini dapat berlangsung. Sekarang kita balik, Ag dan Mg2+ semula di kanan, ini di kiri, berarti dia Ag menjadi Ag2+, kemudian Ag2+ menjadi Mg. Apakah ini reaksinya berlangsung spontan? Kita hitung saja E0-nya. E0 selnya caranya adalah E katoda dikurangi E anoda, E yang mengalami reduksi dikurangi E yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi cari Ag menjadi Ag, oksidasi Mg2+, ini berarti ini reduksi. Masukkan potensial reduksinya Mg. Masukkan potensial reduksinya Mg. Tadi kan yang ini kan Mg yang reduksi, atau coba lihat lagi Mg ini, Mg minus 2,37. Potensial reduksinya masukkan, tidak harus diubah menjadi oksidasi reduksi. Masukkan saja potensial reduksinya min 2,37. Ini min 2,37 dikurangi siapa yang ada yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Ag. Yang mengalami oksidasi adalah Ag. Lihat potensial reduksinya Ag. Ini tidak usah diubah, harus diubah ke oksidasi, tidak. Ini harus diubah ke oksidasi, tidak. Masukkan saja 0,80 ini berupa potensial reduksi semua, Jadi kalau mau pakai ini potensial reduksi dari ini masukkan, potensial reduksi dari sini masukkan, potensial reduksi dari ini masukkan. Siapa yang mereduksi? Sini adalah yang mengalami reduksi tadi Mg, masukkan. Yang mengalami oksidasi adalah Ag, masukkan. Lalu dikurangkan. Hasilnya min 317. Karena min, maka reaksi ini tidak berlangsung spontan. Atau reaksi dari kiri ke kanan ini tidak terjadi. Ingat, min berarti dia membutuhkan voltase sekian. Ini akan terjadi kalau ada voltase 3,17 disetrumkan ke sini. Yaitu reaksi itu adalah reaksi elektrolisis, kebalikan dari reaksi sel volta. Kalau ini dari kiri ke kanan menghasilkan listrik 3,17 volt. Kalau dari kanan ke kiri, ini sebetulnya dari kanan ke kiri, Ag plus Mg2+ nih, maka dia membutuhkan voltase 3,17 untuk membalik reaksi ini kembali lagi seperti awal. Itu ya, untuk menentukan dia itu berlangsung spontan atau tidak spontan. Ini ada latihan. Ini ada potensial reduksi Ag dan Zn. Ini yang ditanyakan adalah berapa potensial standarnya, berapa reaksi selnya, bagaimana notasi selnya,
kemudian reaksi di elektrodanya seperti apa, di katoda seperti apa, di anoda seperti apa. Kemudian yang E, bagaimana keberlangsungan reaksinya, spontan atau tidak spontan, bagaimana keberlangsungan reaksinya di part persamaan seperti ini. Kalau keberlangsungan spontan ini berarti ini harus ada dua, keberlangsungan reaksi spontannya harus ada dua di part seperti ini. Atau tidak usah, sudah ini yang E tidak usah, karena kalau spontan tidak spontan harus ada dua persamaan reaksi. Jadi yang dikerjakan cuman A, B, C dan D saja, keberlangsungannya ini seperti apa.